Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faijal Pratama dari kelas E4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kematian dan dorongan untuk selalu mengingatnya. Untuk memenuhi tugas UTS PAI. Ya. Yang pertama, mengingat mati. Disunahkan bagi setiap muslim yang sehat ataupun yang sedang sakit untuk mengingat mati dengan hati dan lisannya, serta memperbanyak mengingatnya hingga seakan-akan kematian di depan matanya. Sebab mengingat mati akan menghalangi dan menghentikan seseorang dari berbuat maksiat dan dapat mendorongnya beramal ketaatan. Jadi bisa dibayangkan kalau kita sering mengingat mati, seakan-akan besok akan mati, pasti kita akan pol-polan dalam ibadah, dan itu bagus. Lalu ada golongan manusia dalam mengingat kematian. Ada tiga ya, ada duniawi, bertobat, dan arifin. Yang pertama duniawi. Orang yang tenggelam dalam urusan dunia tidak akan ingat kematian. Dan kalaupun ia mengingatnya, ia melakukannya sambil meratapi dunianya. Ini akan membuatnya semakin jauh dari Allah. Lalu yang kedua bertobat. Orang yang bertobat itu akan memperbanyak mengingat mati, sehingga bangkit di hatinya rasa takut dan getar. Dan ini makin menyempurnakan tobatnya. Lalu yang ketiga arifin. Orang yang arif senantiasa mengingat kematian karena baginya kematian adalah saat bertemu dengan sang kekasih. Dan seorang yang tengah dimabuk cinta takkan pernah lupa janji bertemu dengan orang-orang yang dicintainya. Keutamaan mengingat kematian dalam semua keadaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya seandainya bintang-bintang terak tahu seperti yang diketahui dan anak cucu Adam tentang maut, niscaya kalian tidak akan tega memakan yang sangat gemuk daripadanya. Alasan keutamanya ialah karena ingat kematian secara otomatis akan menimbulkan rasa tidak suka terhadap dunia yang syarat dengan tipu daya dan mendorong seseorang untuk mempersiapkan diri buat kehidupan akhirat. Sebaliknya, lalai dari mengingat kematian akan mendorongnya untuk tenggelam dalam kesenangan duniawi. Lalu, agar hati selalu mengingat kematian. Manusia ialah dari mengingat kematian karena mereka jarang memikirkan dan mengingatnya. Bahkan, orang yang mengingat kematian, tapi dengan hati yang kosong atau dengan tetap sibuk dalam gelimang kesenangan duniawi pun belum bisa disebut mengingatnya. Karena hal itu tidak akan menimbulkan pengaruh positif dalam hatinya. Jadi, cara yang benar dalam mengingat kematian ialah seseorang harus mengosongkan hatinya dari segala sesuatu, sehingga yang ia ingat hanyalah kematian yang berada di depan mata. Ia seperti orang yang hendak berpergian melintasi padang pasir luas yang penuh bahaya, atau hendak mengarungi lautan yang ganas. Dengan demikian, ia tidak akan memikirkan sesuatu yang lain. Lalu ada salah kaprah dalam mengingat kematian. Sebagai kaum muslimin bisa jadi salah paham dengan maksud hadis perbanyaklah mengingat kematian. Ketika mendengar hadis ini, mereka langsung menyangka bahwa mereka diperintah untuk mengingat hal-hal yang mengerikan dan seram. Misalnya, engkau akan mati dengan ngerinya sakaratul maut. Engkau akan mati mengenaskan seperti tertabrak, sesak napas tiba-tiba, atau kena serangan jantung. Barang siapa yang banyak mengingat kematian, dia akan dimuliakan dengan 3 perkara, yaitu yang pertama, bersegera dalam bertaubat. Yang kedua, hati yang qanaah. Yang ketiga, bersemangat melakukan ibadah. Barang siapa yang lupa mengingat kematian, dia akan dihukum dengan 3 perkara juga, yaitu yang pertama menunda-nunda taubat, yang kedua tidak ridho terhadap pemberian atau takdir Allah, yang ketiga malas beribadah. Begitu banyaknya manfaat mengingat kematian. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut orang yang pintar adalah orang yang mengingat kematian. Sebagaimana kita ketahui bahwa apabila kita ingin mempersiapkan sesuatu,
pasti kita akan sering mengingatnya. Cukuplah kematian sebagai nasihat. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Quran Surat Al-Ankabut ayat 57.